Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kembali lagi dengan saya Muhammad Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang masalah prosedur pengembangan informasi pembelajaran, mata kuliah informasi pembelajaran dosen pengampu yakni Bapak Fikri Fahrin MPD. Di sini ada beberapa pembahasan itu konsep prosedur pengembangan informasi pembelajaran, yang kedua proses pengembangan informasi pembelajaran, dan yang terakhir pelaksanaan dan monitoring informasi. Di sini konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Prosedur merupakan serangkaian aksi atau spesifik atau tindakan atau operasi yang harus dilaksanakan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih jauh, prosedur diindikasi sebagai rangkaian aktivitas atau tugas-tugas atau langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Suatu produk atau sebuah akibat dalam kapasitasnya, sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Karamuddin mendefinisikan prosedur sebagai suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain dengan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan atau memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Maka dapat dipahami yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tujuan tertentu dan memiliki pola kerja yang sistematis. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang bisa diartikan tumbuh, sementara pengembangan dalam sebuah kamus online disebut sebagai pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sarana yang dikehendaki. Pengembangan pendidikan menjadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tak kala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan secara umum dapat diberi dua model pengembangan, yaitu pertama top-down model, yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kedua, bottom-up model, yaitu model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawahan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Pengembangan pelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Pengembangan pembelajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, sistem dan teknologi. Pembelajaran bertujuan agar pengembangan pengajaran belajar dengan efektif dan efisien. Dan yang pembahasan kedua yakni proses pengembangan evaluasi pembelajaran. Berikut ada beberapa proses evaluasi pembelajaran, di antaranya yang pertama perencanaan evaluasi. Di sini ada pertama analisis kebutuhan evaluasi pembelajaran, suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan skala prioritas pemecahannya. Terdapat langkah-langkah metode pemecahan masalah, yaitu mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah, mengajukan hipotesis dan mengajukan hipotesis. Melalui analisis kebutuhan, evaluator akan memperoleh kejelasan masalah dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat atau penentu kebijakan. Pendekatan dapat digunakan secara individu atau kelompok, sedangkan strategi dan menentukan metode, media, dan sumber belajar yang digunakan. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian. Ini ada beberapa 4 bagian. Yang pertama itu untuk memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran formatif. Yang kedua untuk menentukan keberhasilan peserta didik atau sumatif. Yang ketiga untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dan proses pembelajaran atau diagnostik. Yang keempat untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya atau penempatan. Yang ketiga pembahasan
Sini mengidentifikasi hasil pembelajaran. Peserta didik dianggap kompeten apabila memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk melakukan sesuatu setelah mengikuti proses pembelajaran. 2. Menyusun kisi-kisi. Menyusun kisi-kisi dimaksud agar materi penilaian betul-betul intensitas atau relevan dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan guru kepada peserta didik. Kita langsung kepada di sini ada pelaksana dan metode evaluasi. Di sini ada pelaksanaan evaluasi, ini ada non tes, tes, ada non tes dan tes. Yang ketiga ini pengolahan dan analisis data. Di sini ada pengolahan data. Di situ terdapat 4 langkah pokok dalam pengolah hasil penelitian. Yang pertama men-skor, yaitu memberikan skor kepada hasil evaluasi yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua mengubah skor mental menjadi skor standar dengan norma tertentu. Dan yang ketiga itu mengkonvertasikan skor standar ke dalam nilai berupa huruf atau angka. Dan yang terakhir melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas atau relevansitas soal. Yang keempat menafsir hasil pengolahan, memberikan intervensi, maksudnya adalah memberikan pernyataan statement atau mengenai hasil pengolahan data. Interpretasi terhadap suatu hasil evaluasi didasarkan pada kinerja kriteria tertentu yang didapatkan terlebih dahulu secara rasional dan sistematis sebelum kegiatan evaluasi dilaksanakan. Yang kelima yakni pelaporan hasil evaluasi. Yang keenam mengetahui hasil evaluasi. Dan yang pembahasan yang terakhir teknik penilaian prosedur pengembangan tes. Di sini ada teknik penilaian melalui tes. Di sini tes tertulis, yakni tes objektif dan tes uraian. Yang kedua tes lisan. Tes lisan dilaksanakan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dengan peserta didik. Dan yang ketiga yakni tes buatan. Tes buatan yakni tes yang bertugaskan disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unit kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.